Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu semua. Bertemu kembali kita di lanjutan dari tutorial tengah tahun 2021 dengan topik yang dipilih oleh Bapak dan Ibu, yaitu volume price analysis pada bagian ketiganya. Oke, pada bagian ketiga ini kita akan subtopiknya adalah volume price structure dan pattern untuk mengidentifikasi end of uptrend. Jadi kalau Bapak Ibu belajar volume price analysis, dia belajar bagaimana kombinasi-kombinasi volume dan price, price discount everything, and volume validate untuk kita melihat apakah tren mau mulai atau tren berakhir, di mana kita bisa early entry atau mengidentifikasi. Tapi perlu saya garis bawahi kepada Bapak dan Ibu bahwa prinsipnya nothing new under the sun ya. Sebenarnya tidak ada yang baru menurut buku ya, bukan saya. Nothing new under the sun. Nothing new, maaf. Tidak ada yang baru di bawah sinar matahari. Kita tidak perlu menemukan sesuatu yang baru, reinventing the new wheel istilahnya. Karena apa yang terjadi di market hari ini itu sudah pernah terjadi di masa lalu dan juga pernah terjadi dan kemungkinan akan terjadi di masa depan. Itu kata Edwin Lavere. Nah, jadi untuk Bapak dan Ibu pemula ya, karena belakang ini saya sering banyak pertanyaan dari pemula. Pemula itu tidak ada cara lain selain belajar, 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 practice make perfect, ya. Tidak perlu Bapak Ibu mencari yang baru ya. Pelajari aja di buku. Pelajari aja, cari baca-baca buku ya, cari mentor yang tepat ya. Ini masalah tepat tidak tepat nih harus hati-hati karena harus sesuai dengan masing-masing. Tidak ada yang salah ya, tidak ada yang tidak baik, tidak ada yang tidak bagus, tapi yang ada tuh cocok atau tidak cocok. Ya, kalau saya kebetulan cocoknya saya percaya sama price sama volume, sudah itu saja, tinggal di-explore lebih lanjut. Nah, ini bagian dari technical, jadi kalau Bapak Ibu fundamentalis garis keras, ya mungkin bisa belajar ini sebagai referensi saja, tidak ada yang salahnya. Karena mau fundamental, mau technical, itu ujung-ujungnya ideologi kita adalah profit, ya. Jadi tidak usah mencari yang baru kecuali Bapak Ibu ingin menjadi suatu guru saham, invention yang kemudian tujuannya untuk marketing ya, untuk jualan sesuatu ya, boleh sajalah mengklaim. Ada orang yang mengklaim dia penemu bandarmologi Indonesia, ya sah-sah aja. Padahal yang terjadi di market Indonesia itu juga terjadi di market yang lain ya, yang sudah duluan di market Indonesia. Baik, itu saja disclaimer-nya bahwa ini adalah untuk edukasi ya Bapak Ibu. Oh, satu lagi bahwa materi ini adalah materi workshop ya, materi workshop. Full day, saking banyaknya materinya, ya saya harus pilih-pilih dan materi 1 part 1, 2, 3, 4 hanya 30% dari seluruh yang saya ajarkan di dalam full 1 day. Jadi karena banyak juga yang komplain, "Pak Roy, ini terlalu lama." Jadi gimana saya caranya? Karena ini adalah workshop 1 hari. Kalau dalam workshop saya bisa ajarin detailnya, jadi Bapak dan Ibu benar-benar komitmennya dipegang. Kalau ini kan tidak ada komitmen, lalu orang merasa cari simpelnya. Nah, ini ingat, hanya 30% kaitannya dengan apa? Bapak Ibu harus belajar sisanya. Nanti kalau ada waktu silakan ikut workshopnya. Materi workshop volume price analysis. Oke, itu disclaimer-nya. Materinya tidak akan berguna kalau Bapak Ibu tidak praktis. Ya, itu saja. Baik, ini adalah hasil voting. Saya ulangi, votingnya adalah volume price analysis 32%. Nanti kita mungkin ada voting yang lain ya. Jadi berkaitan dengan mengapa dilakukan tutorial tengah tahun ini karena memang workshopnya tidak bisa dilaksanakan. Nanti insya Allah kalau 80% kita sudah workshop semua, artinya dalam skala nasional vaksinasi sudah terjadi dan parameternya adalah sekolah atau kampus sudah buka. Nanti kita akan ada yang workshopnya. Workshopnya jangan khawatir, ini workshop kelas mahasiswa. Dulu saya lakukan workshop untuk membantu teman-teman saya SBM ITB. Jadi dulu ada yang mau ngikut satu workshop bandarmologi, diskonnya aja seharga diskonnya itulah akhirnya harga workshopnya. Jadi dia bilang early bird kalau pendaftaran dimulai
bisa dapat diskon sekian ratus ribu. Nah, sekian itulah yang jadi biaya workshop. Jadi kita bukan ngambil profit, tapi untuk bantu teman-teman saya waktu itu mahasiswa SBMITB sekarang bisa berjalan. Jadi, oke, nah ini adalah bagiannya. Jadi 1, 2, 3, 4 adalah 30% ya. 1, 2, 3, 4 adalah 30%. Perlu dicatat, ilmunya hanya 30% yang saya share di sini karena keterbatasan waktu dan metode ya. Jadi saya susah menjelaskannya. Saya pilih yang paling menurut saya layak di-sharing atau pas lah ya, karena untuk ikut materi ini harus ikut workshop trading as business. Tidak ada gunanya volume price analysis kalau tidak bisa menyusun trading plan. Tidak bisa mengontrol psikologi trading, tidak ada gunanya. Ya, maka ini disebut dengan kelas advance. Syaratnya trading as business sudah dikuasai. Oke. Part ketiga adalah volume price analysis, structure dan pattern, end of uptrend. Nanti kita bagian keempat adalah end of downtrend. Yang Bapak Ibu yang menonton video ini harap nonton yang pertama dulu ya. Jadi syaratnya adalah prerequisite, syarat untuk menonton video ini dan untuk volume price analysis adalah menguasai trading as a business ya. Ini ada workshopnya, ini kelas basic dan intermediate. Inilah yang saya sampaikan tadi, teman-teman saya di sekolah bisnis SBMITB, Business of School, belajar ya, jadi belajar teknik analisis, belajar manajemen, belajar psikologi trading. Ini basicnya, kalau tidak bisa ini nanti nggak ada gunanya volume price analysis. Tapi sebagai materi sudah saya buatkan tutorialnya. Berikutnya adalah market structure. Ini ada tutorial year 2001. Bapak Ibu bisa tonton dulu sebelum nonton video ini. Juga yang bagian 1 dan bagian 2-nya ya. Tentang ini adalah market price structure untuk NF akhir tahun 2020 ya. Market structure ini adalah part 1 dan part 2 dari volume price analysis. Nanti saya kirimkan linknya ada di deskripsi video atau ada di atas inilah card-nya. Bapak Ibu bisa tonton itu dulu sebelum melanjutkan video ini. Karena nanti lompat-lompat dia, tidak paham apa yang saya sampaikan. Oke, selain itu setelah menonton video ini, tidak ada cara lain karena saya sampaikan tadi tidak ada yang baru di pasar saham, di dalam pasar saham. Apa yang terjadi di hari ini juga terjadi di masa lalu, juga biasanya akan terjadi di masa depan. Tapi ingat Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan nanti prinsipnya tidak ada yang pasti. Pak Roy, saya mau pasti profit, tidak ada ya caranya. Suatu yang pasti itu adalah ketidakpastian itu sendiri, jadi tidak yang pasti, maka kita akan menggunakan konsep pertama, probabilitas. Kalau Bapak Ibu mencari yang pasti, salah ya, bukan di pasar saham. Probabilitas 1, prinsipnya probabilitas 2, prinsipnya adalah bisa lupa saya sebentar. Ini dulu lah ya probabilitas, nanti saya ingat saya sampaikan. Tiba-tiba hilang. Oke. Oh, yang kedua ada relativitas ya. Relativitas. Prinsip pertama ada probabilitas, kedua ada relativitas. Relativitas ini kalau yang sudah pernah kuliah konsep teori relativitas Einstein, nah mirip-mirip lah ya. Semua itu bergerak relatif. Lalu probabilitas. Mengapa dia relatif? Karena untuk menjawab tidak ada yang pasti. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kalau materi ini cuma 30%, Bapak Ibu ingin mendapatkan seluruhnya, silahkan baca semua bukunya ya. Silahkan cari di Google. Oke. Atau cari di Amazon, cari bukunya. Oke. Sekarang kita akan mulai dulu ya, karena kita materinya adalah end of uptrend. Nah, saya ini mazhabnya adalah Darvasian. Saya ini adalah Darvasian, mazhabnya volume price analysis. Darvasian itu adalah trend follower. Maka kita akan belajar tuh tentang apa itu uptrend, apa itu price uptrend. Teori paling simpel menurut saya adalah uptrend itu adalah ketika dia membentuk saham bergerak itu nature-nya membentuk new high ya, selalu membentuk new high. Apa yang dimaksud dengan new high? Apabila seperti ini ya, ada low, bergerak naik, membentuk satu high, lalu dia turun. Nah, dia yang saat ini belum ada ya, ini belum ada. Dia naik, dia turun, jadi dia bergerak naik, membentuk
high ya, new high. Saat ini belum ada. Lalu dia melakukan swing low, koreksi ya. Higher low, high terhadap low. Nah, syaratnya disebut uptrend adalah higher high ini di break ya, di break dan close di atasnya. Ingat, kalimat adalah close upside. Close di atasnya, tidak boleh cucuk atas teruk lagi. Dia harus close di atasnya maka valid. Kalau dia cucuk atas turun lagi itu bisa tidak valid ya. Itu ada teori tertentu. Jadi syarat yang disebut dengan uptrend adalah selalu membentuk new high dengan syarat dia membentuk struktur higher, high, low, higher high, higher low, high high. Jadi ada sebut di sini lower low, ini higher high, higher high. Karena di bawah ini ada higher low, HL. Ini new high high ya, new high high. Dia selalu membentuk higher high. Ya, seperti itu. Itu disebut dengan uptrend. Jadi apapun alasannya dia selalu membentuk higher high. Jadi kalau dia terus continue uptrend, maka dia akan melanjutkan, dia naik, dia turun, dia selalu break ini. Sampai suatu saat dia tidak berhasil break dan break higher low. Nah, itulah disebut dengan end of uptrend. Jadi dia di sini ada lagi turun, ini misalnya ada lagi high high, dia tidak berhasil. Nah, dia berhasilnya break bawah ini. Maka zona-zona ini disebut dengan end of uptrend. Nah, kita akan mempelajari volume price analysis untuk zona-zona di sini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah early exit. Nanti kalau untuk downtrend, end of downtrend kita early entry. Exit awal ya, exit awal. Baik. Nah, kita kembali dulu dengan Wyckoff model. Jadi seperti saya sampaikan bahwa nothing new under the sun. Tidak ada yang baru di bawah sinar matahari, juga tidak ada yang baru di pasar saham. Jadi menurut Wyckoff hanya ada 4 fase ya, ada 4 fase. Walaupun nanti disebut ada subfasenya. Bapak bisa lihat di sini, ini sudah saya sampaikan bahwa ini adalah fase 1 akumulasi, fase 2 marking up. Walaupun di dalam antara marking up itu ada yang disebut dengan re-accumulation. Ini ada re-accumulation. Nah, di sini kapan dia disebut distribution? Ketika dia break lower. Nah, yang kita akan detect adalah zona-zona di sini. Ya, lalu dia turun ke bawah, marking down. Nah, sama ini juga bisa kita perlu lihat ciri-cirinya di sini. Tapi ini saya ajarkan di workshop ya. Struktur dari distribution atau struktur dari accumulation itu saya ajarkan di workshop. Di sini tidak sempat waktunya. Lalu marking down, nanti yang fase 4 kita akan belajar karakter-karakter di sini. Karakter disebut dengan change of C ya. Nah, kalau Wyckoff menyebutnya, mazhab Wyckoff menyebutnya CHOC, change of character. Oke, jadi ini terbentuk karena digerakkan oleh smart money. Jadi kalau saya tidak mungkin bisa menggerakkan seperti ini, Bapak dan Ibu yang retail juga tidak mungkin ya. Tentu harus smart money. Saya sudah ajarkan di bab 1, bab 2 smart money. Oke, lanjut. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Kalau melihat fase dari Wyckoff ya. Jadi Bapak Ibu kalau di pasar saham atau pemula, kalau ada saham Bapak Ibu turun, jangan Bapak Ibu tidak perlu Bapak Ibu bertanya, "Kenapa ya turun?" Itu tidak perlu dan tidak ada gunanya. Karena jawabannya sudah jelas sebenarnya. Price discount everything, volume validate. Kenapa dia turun? Karena menurut Wyckoff, ya, kita taruh gambar begini ya. Ini ada zona oversold. Untuk menyambung menjelaskan Wyckoff model. Maka oversold ini biasanya disebut dengan accumulation area ya. Lalu dia akan terjadi imbalance. Selama dia balance, maka zona ini akan terjadi oversold dan akan menjadi accumulation ya. Nah, ketika terjadi imbalance itu apa yang disebut dengan imbalance? Ketidakseimbangan antara supply dan demand. Ketika demand lebih besar dari supply, maka harga akan naik. Nah, kalau ada satu saham yang bilang, wah, saham ini go to moon. Nggak ada istilah saham go to the moon. Adalah saham ketika demand lebih besar daripada supply. Itu yang ada di buku ya.
Nah, ketika saham lebih besar, ketika demand lebih besar dari supply, maka sahamnya akan naik, maka akan masuk ke fase markup. Walaupun di dalamnya nanti ada imbalance minor ya, ketidakseimbangan minor. Maka dia suatu saat akan masuk ke overbought ya, istilahnya overbought. Overbought ini adalah ketika bandar sudah selesai untuk membeli. Maka disebut dengan distribution area, yang sudah ikut workshop volume purchase analysis, coba dilihat-lihat lagi ya apa yang terjadi di zona ini. Nah, ketika dia dalam keseimbangan atau ada istilahnya gini, ada balance, gitu ya tulisan balance, darah imbalance. Maaf, oh L-nya 1 kali ya, imbalance. L-nya 1. Balance adalah keseimbangan, imbalance adalah ketidakseimbangan. Saya sudah ada di part 1 ya, atau di Wyckoff model. Nah, ketika dia terjadi ketidakseimbangan, maka supply ketika dia tidak seimbang, supply lebih besar daripada demand, maka harga akan turun. Tapi ketika demand tetap lebih besar supply, maka ini akan menjadi kalau dia demand lebih besar daripada supply, maka dia akan menjadi reakumulasi, akan naik ke atas. Konsep imbalance ini ditentukan oleh pertarungan antara supply dan demand. Jadi Bapak Ibu tidak perlu tanya, kenapa ya saham saya turun? Ya jelas, kalau turun pasti supply lebih besar dari demand. Tidak peduli alasannya seperti apa. Prinsip adalah price discount everything, volume valid. Saya sering sekali tuh melihat, kenapa ya saham saya turun? Lalu kapan ya naiknya? Ya kapan naiknya nggak tahu lah, tanya sama bandarnya. Karena hanya dua yang tahu. Tuhan atau bandarnya. Selain itu kita tidak tahu. Ketika supply lebih besar dari demand, maka harga akan turun. Disebut dengan fase marking down. Begitu seterusnya. Belum ada fase lainnya selain ini. Jadi, percayalah bahwa apa yang terjadi di market masa ini juga pernah terjadi di masa lalu, kemungkinan terjadi di masa depan ya. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi, baca buku, banyak-banyak berlatih membaca kapan dia imbalance, kapan dia balance, kapan dia fase-fase ini kapan dia terjadi di dalamnya ya. Nanti silakan nanti dibaca lagi. Saya akan memberikan beberapa poin-poin materi. Nah, contohnya seperti ini, kalau di dalam teori cantik ya, kalau dalam textbook dia cantik, kalau coba kita masuk ke chart nanti akan bingung ya. Tapi kita ambil saja contoh yang ideal. Contoh yang ideal seperti ini, kalau kita ngambil dari textbook Bapak Ibu, supaya sebagai pemahaman saja. Ini adalah fase uptrend. Di fase uptrend ini ada naik turun. Selagi dia membentuk new high, maka dia disebut dengan uptrend ya, sampai ini high-nya dan dia tidak membentuk lagi, dia sideways di sini. Nah, ini disebut dengan uptrend atau marking up. Nah, di sini sideways atau distribusi lah terjadinya ya. Sampai suatu saat dia terjadi break ya, seperti itu. Nah, ini contohnya bisa dilihat di contoh di sini Bapak Ibu ya. Saya ambil dari internet saja. Nah, setelah itu dia turun karena tidak ada fase, kalau dia naik ke atas maka disebut dengan reakumulasi. Kalau dia turun maka kita sebut dengan itu. Oke, ini contoh saja dari internet untuk menggambarkan. Sekarang kita lihat, saya ambil contoh dari Telegram bot. Ini adalah saham Excel, tapi dulu ya. Jadi sebelum dia terjadi marking down. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, di sini kalau Bapak Ibu pakai chart VPA ini basicnya adalah volume price analysis. Ya, ini /VPA Excel. Nah, kalau di chart VPA, karena ini adalah implementasi, secara prinsip sebenarnya kalau Bapak Ibu bingung kode-kode ini ya, setiap kode ini ada tulisan di atasnya ya. Nah, ini ada menjelaskan titik-titik. Nah, simpelnya bahwa semua titik-titik yang di bawah ini mengindikasikan adanya kecenderungan ya. Ingat bahasanya adalah kecenderungan. Tren di kecenderungannya untuk naik. Tapi indikasi-indikasi atas ini adalah kecenderungan untuk turun. Ya. Jadi kalau end of uptrend, kalau dia lagi naik, maka kita akan lihat apa yang terjadi di atas. Kalau dia lagi turun, kita lihat apa yang ada di bawah untuk kita melihat kapan dia reversal.
Nah, begitu dia. Kalau dia di atas atau indikasi kecenderungan untuk reverse, ya kalau dia istilahnya kalau di atas ini SOW, sign of weakness. Weakness ya, belum tentu bearish ya, weakness ya. Kalau di bawah ini adalah sign of SOS, sign of strength, and TH. Jadi indikasi penguatan, bukan bullish. Jadi kadang orang mau simpel aja, dia berharap ini adalah holy grail. Ingat, no holy grail. Lalu bagaimana kita bisa tahu ini? Kita membuat plan berdasarkan indikasi-indikasi ini. Jadi Bapak Ibu perlu lihat, kalau untuk membaca ini perlu namanya jam terbang. Ya, saya selalu katakan practice make perfect. Makes perfect. Jadi ini seperti orang berenang lah ya, saya selalu katakan berenang. Jadi Bapak Ibu kalau mau belajar berenang itu tidak bisa kalau nggak nyemplung langsung. Belajar kalau cuma nonton di video, cara berenang adalah kayu ini, tapi tidak pernah ke kolam berenang ya tidak mungkin bisa berenang. Oke, itu simpelnya. Jadi kita akan yang disebut dengan end of uptrend adalah kita lihat ada trend uptrend ini, tetap ada trend uptrendnya walaupun di skala kecilnya dia membentuk new low, tapi dia membentuk lagi higher high, dia tidak break lagi low-nya di sini, maka disebut uptrend. Nah, di sini adalah ciri-ciri end of uptrend. Kalau dari sini adalah nanti kita mungkin kalau di dalam kelas akan ada belajar namanya structure of distribution ya. Nanti kalau ada waktu lah kapan lagi ya, mungkin workshop berikutnya atau tutorial berikutnya tahun depan. Nah, ini uptrend, ini adalah distribution, ini adalah marking down, ini marking up. Yang perlu kita perhatikan adalah di indikasi-indikasi seperti ini Bapak Ibu ya, indikasi-indikasi seperti ini. Oke, dan juga namanya volume price analysis tentu ya, kalau kita baca di sini uptrust bar, ya nanti kita akan belajar apa itu uptrust bar, SOW, sign of weakness tadi. Tentu dengan volume ya. Tentu dengan volume ya. Dia mengatakan downtrend soon. Soon di sini dia katakan ada uptrend bar soon. Soon-nya itu tunggu berapa bulan lagi ya, baru dia turun gitu loh. Jadi kadang berharap muncul uptrend bar besok harus turun. Ya nggak tahu ya kapan akan langsung marking down-nya, tapi dia mengatakan di sini soon. Ya, soon itu bisa besok, bisa seminggu depan, bisa bulan depan gitu. Pokoknya soon lah. Oke. Dan karena ini tadi volume, ya kita akan pastikan. Nah, Bapak Ibu masih ingat dengan dimaksud dengan search volume? Kalau tidak ingat berarti tidak nonton part 1 dan part 2. Silakan tonton dulu ya, di sini ada linknya di deskripsi. Dia kalau mau uptrend dia biasanya diindikasikan dengan search volume atau ledakan volume. Kalau mau turun juga indikasikan dengan ledakan volume ya. Jelas di sini dia naik ada ledakan volume. Itu nanti end of uptrend atau change of character juga. Ya, ini ditambahkan dengan pattern-pattern begini ya. Jadi dia karakternya memang berbeda. Kalau dia uptrend, lalu ciri khas dia distribusi ya seperti ini. Oke. Baik. Nah, sekarang topiknya adalah end of uptrend atau sign of weakness. Banyak struktur-struktur atau pattern. Tadi strukturnya, sekarang patternnya. Banyak sekali pattern-pattern dalam volume price analysis yang bercerita tentang sign of weakness. Tetapi seperti saya sampaikan, Bapak Ibu tidak boleh berharap banyak-banyak dari tutorial ini. Berharap banyak dengan buku-buku yang tadi saya berikan supaya belajar dari sana. Di sini ada beberapa jenis, nanti Bapak Ibu pelajari sendiri, saya akan berikan contohnya beberapa saja. Pertama adalah uptrust bar, dan uptrust bar ini biasanya diikuti oleh down bar. Habis ini Bapak Ibu tunggu saja, saya akan jelaskan apa itu uptrust bar, bagaimana terjadi uptrust bar, ciri-cirinya ya. Nanti kita akan lihat juga di full chartnya. Berikutnya ada buying climax. Buying climax ini kadang-kadang uptrust bar ya, macam-macam. Pokoknya buying climax ini dalam strukturnya adalah penanda awal. Bisa juga dengan uptrust bar atau buying climax lah. Karena dia tidak uptrust bar, dia sangat greedy dia. Ya. Lalu demand test atau no demand, yang jelas kalau supply and demand, ketika supply lebih besar pada demand,
Ya no demand karena supply-nya ada. Definisinya nanti ya, kalau no demand belum tentu ada supply-nya. Ciri-cirinya ini biasanya dia sideways ya. Saya jelaskan ini kalau di struktur offside distribution atau accumulation dia berada di fase B biasanya. Bingung ya, karena memang materinya tidak saya masukkan di sini, tapi ada di dalam workshop. Narrow spread bar with high volume. Jadi volumenya spreadnya kecil, volumenya gede. Jadi dia surge volume tadi ya, bisa surge volume. Jadi curun ya, ini curun. Artinya posisinya di uptrend, tetapi harga tidak bisa naik lagi sementara volumenya masuk. Ini kalau Bapak Ibu pelajari surge volume, sudah paham tentang surge volume, dia terjadi ketika sellernya attracted ya, market makernya masuk, imbalance-nya terjadi. Ini juga tiba-tiba terjadi volume yang sangat besar. Jadi kadang-kadang market itu naik, dia tidak terlalu panjang fase distribusinya. Dia naik 1, 2, langsung turun bisa terjadi ya gitu langsung. Jadi tidak ada fase A, fase B, fase A, fase B ada di sini. Ya, seperti itu. Jadi down bar tapi volumenya sangat besar. Tuh. Kemasukan seller, bandarnya sedang banting buang barang tiba-tiba ya. Tidak ada angin, tidak ada petir, ya dia buang barang. Bisa saja ya, sudden high volume tiba-tiba. Oke, kita masuk dengan apa itu uptrust. Uptrust disebut dengan definisi gini adalah potential weakness after bullish trend. Ingat ya kalimatnya potensial after bullish trend. Nah, nanti dia kombinasinya banyak. Ya, jadi Bapak Ibu bisa baca market dengan volume price analysis dengan salah satu disebut dengan uptrust. Sering terjadi ya. Syaratnya adalah uptrust ini harus terjadi saat bullish trend. Syaratnya. Kalau Bapak Ibu menemukan uptrust pada saat dia sideways atau bearish, itu tidak valid ya. Syaratnya adalah bullish trend. Bapak Ibu bisa lihat dan trennya volume price analysis hubungannya valid ya. Misalnya dia volumenya spreadnya besar, volumenya naik meningkat, spreadnya meningkat, volumenya meningkat. Oke, dia ada koreksi sedikit, volumenya kecil. Artinya yang masuk belum keluar ya. Jadi koreksi mungkin retailnya jualan di sini, volumenya kecil saja. Lalu tiba-tiba besoknya dia naik lagi, artinya masih uptrend ya. Jadi koreksi. Justru kalau tidak koreksi itu tidak sehat. Harus ada koreksi, tapi dia tidak boleh break lower low-nya nanti dalam trennya. A, B, C, lalu tiba-tiba, ya ini ada average volume ya, lalu tiba-tiba dia kedatangan volume yang besar seperti ini, ya. Jadi dia naik ke atas, tiba-tiba dia close di bawah, volumenya juga besar. Candle ini muncul segitiga merah di atasnya. Kalau muncul segitiga merah di atasnya, itu disebut dengan uptrust bar, ya. Dia wide spread, high low-nya sangat besar, relatif, dan volumenya di atas rata-rata dan sangat besar. Ini disebut dengan uptrend. Bapak Ibu ada definisi ini disebut dengan up volume. Up volume itu adalah ketika volumenya meningkat. Minimum ya 3, 2 ya bisa dikatakan up volume itu adalah volume yang lebih besar dari sebelumnya ya. Nah, ini karena ini ada average volume disebut dengan candle ini volume yang ini disebut dengan high volume. Kadang ada up volume tapi dia di bawah rata-rata 3 begini. Nah, ini disebut high volume dan up volume ya. Jadi itu diingat-ingat. Dia widespread volume high. Ini valid ya. Artinya apa? Uptrust bar. Ini keterangannya adalah gini. Dia ciri-cirinya adalah widespread bar. Jadi dia spreadnya harus lebar. Closingnya harus near low. Closing ini dia harus near low atau di low ya. Closing at low, near low, kan Bapak Ibu udah belajar ya, near low itu 30% ya. 30%, ini 30% ya. 30%. Closing at near low. High volume. Ini volumenya high. Happen after up move. Moving itu dia menuju uptrend.
dia membentuk high-nya yang ini, tapi tidak close di atasnya. Ini ciri-cirinya ya, dia new territory ciri-cirinya. Mostly happen after widespread. Jadi ada buyer masuk, ini buying climax. Biasanya ini disebut dengan buying climax. Di sini yang disebut dengan buying climax-nya ya. Jadi di sini uptrust bar-nya biasanya didahului dengan buying climax sangat tinggi, greedy, retail masuk besok disembelih sama bandarnya. Dan volumenya besar ya. Jadi ini yang seperti saya tadi ada buying climax ya. Biasanya ini ada buying climax. Biasanya. Jadi itu Bapak Ibu ciri-cirinya ya. Bapak Ibu bisa baca lagi di sana, tapi ciri-ciri gini. Pertama dia harus ada uptrend dan nuansa suasana batinnya uptrend, lalu dia ada widespread. Nah, ini spreadnya lebar, closingnya di bawah, lalu volumenya sangat besar, ya uptrend. Biasanya ada buying climax dulu ya. Buying climax itu gini dia melanjutkan sangat greedy ya. Tiba-tiba besok disembelih. Nah, ini adalah potensial ya. Belum tentu bearish Bapak Ibu, ya belum tentu bearish karena close-nya masih belum di bawah. Tapi ini indikasinya adalah weakness. Dan dia harus ada validasi, oke. Yang kedua adalah pseudo. Tadi ada uptrust, ada pseudo uptrust sekarang. Kalau pseudo uptrust itu position beginner, but kalau dia berdiri sendiri tidak efektif, ya. Tapi biasanya dia uptrust dulu, lalu dilanjut dengan pseudo ya. Ya, jadi dia memperkuat uptrust-nya. Nah, ciri-cirinya begini, sama seperti tadi ada uptrust, atau ini contohnya variasinya banyak. Nih pseudo ini variasinya banyak karena dia tidak terlalu efektif kalau tidak didahului oleh uptrust. Taruhlah uptrustnya sudah ada nanti ya. Nanti kita lihat contohnya. Oke. Nah, dia ciri-cirinya sama terjadi ini dan kotaknya warna biru. Sama juga seperti uptrust. Dia close-nya lower, widespread sama, tapi perbedaannya apa? Perbedaannya ada di sini. Low volume. Oke, low volume ya. Di sini juga disebut dengan pseudo uptrust. No efektif. Kenapa? Volumenya tidak besar ya. Artinya mungkin dia bisa naik lagi sedikit untuk market maker atau bandarnya jual barang. Ya, jadi mungkin market makernya sudah ngumpulin, dia mau jual, tapi barangnya belum keluar, nanti dia naik lagi untuk jual lagi. Artinya profit market makernya masih belum jual barang karena volumenya kecil ya, tidak mungkin bandar kalau mau buang barang volumenya kecil, pasti dia volumenya besar lah. Cuman cara cicilnya ini salah satu caranya ya. Seperti itu, sama. Perbedaannya hanya dia low volume. Dia lebih variatif terjadinya, variatif. Tapi kalau kita lihat dia sudah ada uptrust bar dulu, lalu down bar, lalu terjadi sudah uptrust, maka kita boleh mewaspadai. Nah, kalau kita lihat pseudo uptrust dan uptrust bar, Bapak Ibu, ada catatannya. Untuk validasi atau tidak, dia harus divalidasi oleh down bar after uptrust ya. Jadi, kalaupun terjadi begini, dia harus divalidasi oleh satu candle lagi ya. Harus ada candle satu lagi, down bar ya. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah terjadi gini, harus terjadi satu kali lagi candle merah. Kalau terjadi satu kali candle merah, dia membentuk new low, maka ini disebut dengan validasi. Silahkan baca bukunya ya kalau nggak paham. Oh, satu lagi, Pak Roy, ini kok ini agak merah, agak condongnya lebih tinggi. Kalau masalah gambar ini, mungkin saya tidak, karena ini saya gambar sendiri, saya tidak pakar dalam menggambar. Baca bukunya. Kemarin ada komplain, Pak Roy itu kok gambar kirinya. Ini masalah seperti itu. Kalau nggak jelas, baca bukunya. Bisa terjadi kesalahan itu karena saya kurang pintar dalam mendesain gambar ya. Baca buku ya, tapi maksudnya seperti itu. Nah, setelah ini Bapak Ibu, kalau terjadi pseudo uptrust atau uptrust bar, validasinya adalah satu down bar.
Apa itu down bar? Kalau tidak paham, berarti Bapak Ibu belum nonton part 2-nya. Silahkan tonton part 2-nya. Saya sudah jelaskan apa itu disebut dengan down bar. Oke, dia harus ada down bar ya, after upthrust atau pseudo upthrust untuk confirm. Oke. Semakin besar nanti validasi down bar-nya, maka kekuatan suasana batin weakness-nya makin kuat. Berikutnya adalah stopping volume ya. Jadi ini weakness indication juga, dia adalah SOW, sign of weakness. Bagaimana terjadi stopping volume? Karena nanti ada stopping volume, ada stepping out ya, stepping out, ada stopping. Yang perlu diperhatikan adalah ekornya ya, jadi ekornya. Mengapa kalau dalam form price analysis spread itu saya lebih cenderung percaya dengan high to low ya, karena ini dia mempengaruhi stopping volume. Ciri-cirinya begini Bapak Ibu, ketika dia uptrend, kita lihat lagi nih, dia spreadnya lebar ya, volumenya besar, oke. Di atas rata-rata, lalu terjadi up volume, spreadnya juga besar. Kalau kurang besar mungkin saya salah gambar ya, maksudnya adalah spread ini juga besar ya, averaging ini besar, tapi yang perlu diperhatikan bahwa ekornya semakin lama makin lebar, makin besar ekornya. Tapi kalau Bapak bilang, Pak ini kok kurang besar daripada ini, mungkin saya salah gambar. Tapi prinsipnya makin besar atau body candle-nya makin kecil ya, seperti itu. Mohon maaf, jangan dikomplain masalah saya menggambar atau tidak menggambar. Kalau tidak paham baca bukunya. Nah, di sini juga syaratnya adalah volumenya menguat. Ya, kita melihat tren seperti ini, volumenya menguat, wick-nya melebar, bodinya mengecil ya. Saya sudah ajarkan disebut dengan big body, lower body, high weight, ini sudah ada di part 2. Silakan ditonton. Kalau bertanya berarti tidak menonton ya sebelumnya. Oke, setelah itu uptrend ya, syaratnya uptrend, tiba-tiba dia terjadi seperti ini. Dia bodinya masih hijau atau bodinya masih bullish, tiba-tiba candlenya dia close-nya low dan tutupnya merah ya. Tapi volumenya tetap tinggi. Nah, biasanya di chart VPA dia diindikasi dengan warna bulatan merah. Oke, seperti itu. Jelas ya, jadi perbedaannya jelas. Ekornya makin lama makin panjang, pas titik terakhir dia close-nya merah atau tipis atau doji malah. Doji apa sih, ekornya panjang ke atas, butterfly doji apa segala macam. Kalau VPA itu syaratnya wajib divalidasi dengan volume besar. Bagaimana kalau volumenya kecil? Tidak valid lah berarti. Butuh validasi down bar. Oke, jadi lihat ya. Jadi body candle-nya narrowing, makin mengecil, wick-nya makin memanjang. Kalau gambarnya Bapak Ibu memperdebatkan gambarnya, silakan gambar sendiri. Oke, nah ini volumenya, rata-rata volume. Jadi ya ciri-cirinya adalah spread-nya tetap lebar, closing-nya mid atau low ya. Mid atau low boleh. High volume terjadinya saat dia uptrend. Ini adalah indikasi disebut dengan stopping volume, syaratnya volume. Kalau volumenya tidak besar Pak Roy atau down bar, ya tidak valid. Ya, tidak valid. Nah, berikutnya yang ketiga adalah no demand bar. Perlu dicatat, kalau no demand belum berarti ada supply. Kadang tidak ada supply, tidak ada demand. Oke, gitu. Kadang ada supply juga ada demand, tapi masalahnya kadang ada demand, ada supply, tapi demand-nya lebih besar pada supply. Jadi ciri-ciri suasana batinnya kalau no demand terjadi adalah dia relatively sideways atau ada sedikit uptrend-nya. Jadi karena indikasi pelemahan, dia ada sedikit uptrend, tapi cenderungannya adalah sideways. Time frame lebih kecil, maka dia ada sedikit uptrend, oke. Ciri-cirinya dia berada di dekat-dekat zona supply. Nah, di sini ada supply zone. Kalau dia demand-nya besar daripada supply, maka dia akan imbalance seperti saya sampaikan tadi. Ya, artinya demand lebih besar. Ciri-cirinya ada nanti ada kotak kuning ya, kotak kuning. Ciri-cirinya adalah narrow spread bar. Bapak Ibu akan menemukan dia candle-candlenya no demand itu adalah spreadnya kecil.
closing lower half. Dia akan closing di bawah ya, lower half ya. Syaratnya juga low volume. Ini ada average, dia low volume. Appearing in near uptrend ya, atau constant, atau saat dia sideway. Nah, ini agak susah ini memang. Difficult to recognize. Dia susah karena dia kadang juga lagi downtrend, dia ada biasanya dia berpasangan nanti kalau untuk part 3 adalah no supply bar ya. No supply bar. Nah, ini sering kita lihat. Kalau ada ini kita harus lihat dulu sebelum-sebelumnya ada terjadi down trust bar atau up trust bar atau enggak. Ya, jadi kita harus cek dulu belakangnya. Biasanya setelah terjadi up trust bar, down trust bar atau down bar verifikasi setelah up trust bar, maka dia muncul ya. Jadi dia memang agak sulit ini. Dia tidak bisa berdiri sendiri karena dia sudah terjadi buying climax baru dia ada sideways sedikit. Nah, di sinilah terjadi. Kalau di structure-nya terjadi di fase B. Biasanya ya, fase B, fase C. Oke, dia jarang terjadi saat change of character. Oke, ini adalah no demand bar. Silakan baca di bukunya, ada di buku. Nah, kita kembali tadi di saham Excel tadi ya. Kalau kita balik ke atas sekali tadi di sini ada ini Excel tadi. Ya, saya ambil sekitar di sini ya. Ya, kita mau membahas ciri-ciri ini tadi, kita balik lagi. Ya, ini ya saham Excelnya ini tadi yang mau kita bahas. Jadi, Bapak Ibu, kita harus lihat ada terjadi di sini macam-macam ya titik-titik. Kalau titik bawah ini indikasi menguat, titik atas itu indikasi menurun. Tapi harus kita lihat dulu. Pertama dia harus uptrend. Nah, ini ada uptrend ya. Jadi kita harus lihat dulu. Kita baca di sini ya. Di sini ada pseudo uptrend. Ini ada pseudo uptrend, lalu dia koreksi ya karena dia indikasi weakness. Nah, lalu dia naik lagi, dia break ya. Di sini kita punya uptrend dan kombinasi dengan stopping volume. Bapak Ibu bisa lihat ya. Kita lihat volumenya. Oke, ya lebih besar sedikit ya, dia besar volumenya. Lalu tetap berlanjut lagi ada uptrend dan dia divalidasi oleh candle kedua ini. Bapak Ibu bisa lihat. Candle kedua ini adalah down bar. Jadi dia setelah uptrend dia terjadi down bar, memvalidasi. Ya, di sini juga ada uptrend, sekali lagi dia turun, tapi dia naik ke atas. Nah, kita lihat di ujungnya ada pseudo uptrend. Pseudo uptrend kita lihat bawahnya volumenya tidak terlalu kuat. Lalu masuklah dia change of character ya, berubah karakternya jadi sideway. Di dalam sideway ini kecenderungannya terjadi no supply, no demand seperti ini. Ini ada no demand bar, no demand bar, no demand bar. Maka, nah selesai, maka dia fase berikutnya adalah marking down ya. Kita perbesar lagi gambarnya. Lihat ini, Bapak Ibu, saya besar lagi. Ya di sini tadi uptrend bar, validasi down bar, pseudo up bar. Ini masih ada pseudo up bar. Ya, di sini ada ini dia turun dulu. Ini ada pseudo up bar juga, dia naik. Kenapa dia naik? Di sini ada search volume. Sampai kemudian kita menemukan the best time for selling. Nah, begitu dia the best time for selling, masih ada perlawanan, tapi dia sudah tidak valid lagi karena sudah ada the best time for selling, maka di sini akan ada second chance. Setelah itu dia bearish. Nah, inilah yang saya ajarkan Bapak Ibu, kita harus belajar membaca market ya. Ini hanya 30% dari yang saya ajarkan ilmunya, tetapi paling tidak Bapak Ibu bisa dapat gambaran bahwa membaca market itu sebenarnya bisa ya. Kita belajar toolnya, kita lihat karena mazhabnya adalah volume price analysis, maka kita gunakan. Ada juga ya price action candle, maka dia melihat di sini price action trader ini adalah disebut dengan double top, ya bisa sah-sah saja. Tapi kalau mazhab saya sih kita belajar price, wajib lihat volumenya ya, wajib lihat volumenya dan kita pelajari pattern-patternnya. Kita lihat validasi ada nggak validasi volume, ada nggak validasi down bar. Nah, dari sini kita lihat, oke, dia the best time for selling, maka kita bisa early exit saat di sini. Begitu dia exit sini, kita mungkin tinggal setengah barang ya, tinggal setengah barang, lalu dia turun, kita punya second chance to sell. Habis itu udahlah. Nah, maka kita pasang stop loss rapat di sini, exit, kita beli lagi di bawah. Kita nanti belajar untuk part 4 adalah end of downtrend.
Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Kalau kita lihat, oh ini ada tapi valid atau tidak kita lihat lah ya. Jadi bagaimana kita bisa pasti? Kalau pasti sih tidak ada, tapi bahasanya tadi adalah probabilistis. Jadi begitu dia muncul, probabilitasnya akan dekat-dekat dengan weakness ya. Nah, masalahnya ada masalah. Syaratnya lah kalau mau lihat syaratnya. Syarat untuk ini adalah sabar. Satu. Dua, syaratnya adalah sabar. Ketiga, syaratnya adalah sabar. Kalau Bapak Ibu tidak punya syarat ini, ya nggak ada gunanya Bapak Ibu pelajarin volume pressure. Jadi syaratnya adalah sabar, sabar, dan sabar. Karena dia memberikan indikasi tidak valid. Biasanya yang ingin begitu ada indikasi langsung kita tahu bahwa oh itu pasti turun. Karena tidak ada yang pasti. Syaratnya adalah sabar, sabar, sabar. Kalau Ibu gini, kalau Bapak dan Ibu tidak sabar, jangan jadi trader. Ini filosofinya. Kalau tidak sabar, jangan jadi trader. Karena walaupun tahu kita bisa baca market, kita tetap harus sabar. Kesabaran adalah kunci. Jadi saya sudah ada tuturnya. Mungkin cek di sini nanti ada linknya nih ada tentang sabar. Oke, nah kita coba yang lainnya. Ini dulu Adaro ini materi ini saya ajarkan di workshop sebelum Adaro-nya turun kembali ke 1000 sekian ya pernah turun. Ini sekitar sebelum pandemik ya. Jadi sebelum pandemik juga dia turun ke bawah. Workshopnya kalau lihat tanggalnya adalah bulan 11 tahun 2019. Dia naik ke atas. Contoh saja bahwa untuk time frame kecil juga dia berlaku ya. Ya ini buying climax Bapak Ibu, ya buying climax kita lihat ada volume tune, buying climax. Di sini dia uptrust bar, tapi dia tidak divalidasi oleh down bar. Lalu pseudo bar ya, pseudo uptrust. Ya ini memvalidasi dan dia divalidasi oleh down bar ya di sini. Down bar. Ini down bar after pseudo uptrust. Ini maksud saya ada validasinya. Maka dia turun, dia sideways, no demand bar apa segala macam. Baru dia turun. Oke. Jadi seperti itu komunikasikan dengan yang bawah ini Bapak Ibu. Kita bisa lihat trennya dia naik, climax dia turun lagi. Biasanya no supply no demand seperti ini terjadi volumenya fase B ya. Volumenya di bawah rata-rata. Jadi pseudo bar kalau tidak divalidasi buying uptrust bar kalau tidak divalidasi oleh down bar maka kita tunggu lagi apa sinyal berikutnya. Begitu divalidasi oleh down bar kita lihat volumenya. Oke. Udah ada down bar. Oke, nanti kita ada kesempatan sell on strength, maka sell on strength strateginya. Oke, nanti kita lihat di sini gambarannya 2020 Januari dia jatuh turun dalamnya walaupun tidak terlalu dalam ya, sampai sekian berapalah 1000. Oke, itu dia Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa praktis pakai chart VPA. Kalau ada tanda-tanda di atas itu adalah indikasi penguatan, kalau tanda-tanda di bawah tanda di atas ada sign of weakness, tanda-tanda di bawah adalah sign of strength. Jadi lihat posisinya ya. Kalau dia lagi downtrend kita lihat cari yang di bawah, lagi uptrend cari yang di atas. Kalau lagi sideways ada ilmunya lagi ya. Nanti diajarkan lah kawan-kawan. Itu lebih rumit ya. Oke. Nah, yang saya ajarkan ini tentu tidak mencakup semua. Lagi-lagi saya tidak pernah membosankan Bapak Ibu untuk membaca reading resources-nya ya. Jadi buku-buku ini dibaca. Kalau ada tidak jelas mungkin kesalahan di saya menggambarnya. Jangan dipermasalahkan, intinya Bapak Ibu lihat lagi di bukunya, oh ini loh maksudnya. Jadi esensinya yang saya ajarkan kalau masalah gambarnya jangan dikomplain ya. Bapak Ibu bisa lihat sendiri, jangan malas. Karena cari duit itu susah ya. Jangan kalau mau gampang ya pelihara tuyul. Kalau mau jadi trader harus sabar dan memang harus banyak berlatih. Semua ini sudah saya baca, bahkan sampai 3-4 kali. Kalau anak calling ini sampai 4 kali, ya wake off ini 2 kali. Ya, ini sampai bukunya 2 kali. Rata-rata 2 kali lah saya baca minimum. Karena sudah 15 tahun saya menggarap belajar teknik ini. Dan masih belajar sampai sekarang, juga sering salah juga ya, sering kena stop loss juga.
Oke, itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saya rasa ini slide terakhir bagi Bapak Ibu yang mencoba Chat VPA tadi, mencoba robotnya, silakan kunjungi websitenya, kunjungi ini ya, ini ya, klik di sini di websitenya untuk mendapatkan trial untuk Chat/VPA tadi, sini juga. Oke, itu saya rasa, mohon maaf jika ada kesalahan, jangan lupa Bapak Ibu untuk setelah ini insya Allah akan ada bagian keempatnya ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah ucap, salah gambar, salah penjelasan. Intinya kalau ada yang salah saya sampaikan ini, kembali lagi ke bukunya, baca bukunya karena saya ini bukan penemu dari VPA. Oke, itu ya bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika kesalahan. Bertemu kali kita di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.